Perkenalkan, saya Dirgam Falasabani, penyihir lokal Nusantara. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi. Kalian yang tidak mendengarkan akan binasa. Saya dan keempat teman saya akan menyampaikan sebuah materi yang dimana jika kalian semua tidak mendengarkan dan menyimaknya baik-baik, maka kalian akan binasa selamanya. Sihir saya mengalir kepada seluruh dunia. Sudah nggak usah basa-basi lagi. Saya Dirgam Falasabani akan menyampaikan materi pertama dari klasifikasi desa dan kota. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu klasifikasi desa berdasarkan luas wilayah. Yang pertama, desa terpencil, yaitu desa yang memiliki luas wilayah kurang dari 2 km persegi. Yang kedua, desa kecil, yaitu desa yang memiliki luas wilayah antara 2 sampai 4 km persegi. Yang ketiga, desa sedang, desa yang memiliki luas wilayah 4 sampai 6 km persegi. Keempat, desa besar, yaitu desa yang memiliki luas wilayah 6 sampai 8 km persegi. Dan yang terakhir adalah desa terbesar yang memiliki luas wilayah terbesar di antara keempat desa lainnya, yaitu memiliki luas wilayah antara 8 km persegi sampai 10 km persegi. Sepertinya kira saya sudah selesai. Kalau begitu, saya akan berpindah tempat terlebih dahulu. Teleportasi. Klasifikasi desa berdasarkan jumlah penduduk. Desa terkecil itu desa dengan jumlah penduduk kurang dari 800 jiwa. Desa kecil itu desa yang jumlah penduduknya 800 sampai 1600 jiwa. Desa sedang yaitu desa yang jumlah penduduknya 1600 sampai 2400 jiwa. Desa besar yaitu desa yang jumlah penduduknya 2400 sampai 3200 jiwa. Desa terbesar yaitu desa yang jumlah penduduknya lebih dari 3200 jiwa. Klasifikasi desa berdasarkan kepadatan penduduk. Desa terkecil yaitu desa dengan kepadatan penduduknya kurang dari 100 jiwa per kilometer persegi. Desa kecil yaitu desa dengan kepadatan penduduknya 100 sampai 500 jiwa per kilometer persegi. Desa sedang yaitu desa yang kepadatan penduduknya 500 sampai 1500 jiwa per kilometer persegi. Desa besar yaitu desa yang kepadatan penduduknya 1500 sampai 3000 jiwa per kilometer persegi. Desa terbesar yaitu desa yang jumlah kepadatan penduduknya 3000 sampai 4500 jiwa per kilometer persegi. Baiklah, selanjutnya berdasarkan perkembangan masyarakat. Yang pertama, desa swadaya. Ciri-ciri desa swadaya antara lain tergantung pada adat istiadat dan budaya setempat. Ekonomi masyarakatnya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar mata pencaharian sebagai petani. Produktivitas rendah, lembaga-lembaga sosial belum berfungsi sebagaimana mestinya, administrasi belum terlaksana dengan baik. Belum mampu mandiri. Tingkat pendidikan rendah, penduduknya pun jarang. Yang kedua, desa swakarya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain pencaharian beraneka ragam dan tidak tergantung hanya pada sektor pertanian. Lembaga-lembaga sosial mulai berfungsi sebagaimana mestinya. Tingkat pendidikan dan kesehatan cukup tinggi.
antara lain, masyarakatnya mulai lepas dari adat istiadat dan tradisi. Tingkat pendidikan dan keterampilan sudah tinggi. Mata pencaharian penduduk sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan. Sarana dan prasarana lengkap, administrasi desa terlaksana dengan baik, mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Lembaga-lembaga sosial berfungsi sebagaimana mestinya dan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan teknologi. Mulai digunakan masyarakatnya yang akan maju. Sekian dari Terima kasih. Selanjutnya ada materi klasifikasi desa berdasarkan mata pencaharian. Yang pertama, ada desa nelayan, yaitu desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Yang kedua, ada desa industri, yaitu desa yang sebagian masyarakatnya bekerja di bidang industri. Yang ketiga, ada desa petani, yaitu desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Selanjutnya ada klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk. Yang pertama, ada kota kecil, yaitu yang berjumlah penduduknya dari 20 sampai 50.000 jiwa. Yang kedua, ada kota sedang, yaitu kota yang jumlah penduduknya dari 50.000 sampai 100.000 jiwa. Yang ketiga, ada kota besar, yaitu kota yang jumlah penduduknya dari 100.000 jiwa sampai 1 juta jiwa. Yang kedua, berikutnya ada kota metropolitan, yaitu kota yang jumlahnya dari 1 juta sampai 5 juta jiwa. Yang berikutnya ada kota megapolitan, yaitu kota yang jumlah penduduknya dari 50 juta jiwa sampai seterusnya. Sekian, terima kasih. Klasifikasi kota berdasarkan fungsi. Yang pertama, kota pusat pemerintahan, yaitu kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota suatu negara. Yang kedua, kota pusat kebudayaan, yaitu suatu kota yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan. Dan yang ketiga, kota pusat kesehatan, yaitu suatu kota yang berfungsi sebagai pusat kesehatan dan rekreasi. Umumnya terdapat dataran tinggi yang sejuk di daerah tepi pantai. Yang keempat, kota pusat produksi, yaitu suatu kota yang berfungsi sebagai pusat produksi atau pemasok barang, baik barang mentah, barang yang setengah jadi maupun barang yang telah jadi. Dan yang terakhir, yang kelima, kota sebagai pusat perdagangan, yaitu suatu kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, baik domestik maupun internasional. Klasifikasi kota berdasarkan tingkat perkembangannya. Yang pertama, Polis adalah suatu desa yang telah berkembang atau telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan atau berkembang menjadi suatu kota baru. Yang kedua, Polis adalah suatu kota yang memiliki ciri-ciri agraris. Sebagian besar wilayah Indonesia berada pada tahap ini. Yang ketiga, Metropolis adalah suatu kota yang mana perekonomiannya mengarah pada sektor industri, di antaranya seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ada Megapolis adalah suatu wilayah yang terdiri dari beberapa kota metropolis. Dalam beberapa kota ini telah mengalami penurunan kualitas kota. Dan yang kelima, ada Pianopolis adalah suatu kota yang penuh dengan kemacetan lalu lintas, angka kriminalitas yang tinggi, dan penurunan kualitas. Dan yang terakhir, yang keenam, ada Nekropolis adalah suatu kota yang berkembang menuju kehancuran atau keruntuhan. Penyampaian materi sudah tersampaikan semua. Sekian, terima kasih. Semoga kalian semua mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari kami berlima. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.